Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. 1. Surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebagaimana hal ini berdasarkan keterangan sebuah hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan berulang-ulang, Qul huwallahu ahad. Tatkala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut, dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadits riwayat Bukhari. Ada yang mengatakan bahwa yang mendengar tadi adalah Abu Sa'id Al-Khudri, sedangkan membaca surat tersebut adalah saudaranya Qatadah bin Nu'man. Dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadits riwayat Muslim. 2. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu Ta'ala. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, telah menceritakan kepada kami pamanku yaitu Abdullah bin Wahab. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Harits dari Said bin Abu Hilal, bahwa Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman telah menceritakan kepadanya dari ibunya Amrah binti Abdurrahman. Saat itu ia berada di rumah Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang lelaki dalam suatu syariah, yaitu pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tertentu. Laki-laki tersebut ketika menjadi imam sholat bagi para sahabatnya, selalu mengakhiri bacaan suratnya dengan Qul huwallahu ahad. Ketika mereka pulang, disampaikan berita tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya kenapa ia melakukan hal itu. Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Ia menjawab, karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman, dan aku senang untuk selalu membacanya. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya. Hadits riwayat Bukhari. 3. Allah akan membangunkan rumah di surga. Membaca surah Al-Ikhlas 10 kali menyebabkan Allah membangunkan rumah di surga. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadits riwayat Ahmad. Ibnu Daqiq Al-Id menjelaskan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan padanya bahwa Allah mencintainya. Beliau mengatakan, maksudnya adalah bahwa sebab kecintaan Allah pada orang tersebut, adalah karena kecintaan orang tadi pada surah Al-Ikhlas ini. Boleh jadi dapat dikatakan dari perkataan orang tadi, karena dia menyukai sifat Robnya, ini menunjukkan benarnya itikadnya atau keyakinannya terhadap Robnya. Kitab Fathul Bari. Waktu yang baik membaca surah Al-Ikhlas. 1. Dibaca pada waktu pagi dan sore. Dari Mu'az bin Abdullah bin Hubaib dari bapaknya ia berkata, pada malam hujan lagi gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat bersama kami, lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, apakah kalian telah sholat? Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, katakanlah. Hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, bacalah surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali, maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu, dari segala keburukan. Hadits riwayat Abu Daud dan An-Nasai. 2. Dibaca sebelum tidur. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadits riwayat Bukhari. 3. Dijadikan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya, sambil membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Muawwizatain yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu, sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadits riwayat Bukhari. 4. Dijadikan wirid setelah sholat. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padaku untuk membaca muawwizat di akhir sholat sesudah salam. Hadits riwayat An-Nasai dan Abu Daud. Yang dimaksud muawwizat adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Fathul Bari. 5. Dibaca pada waktu sholat sunnah sebelum subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah. Keterangan, pada rakaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. 6. Dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, hadits Aisyah tidaklah sahih. Di dalamnya ada seorang perawi bernama Yahya bin Ayub, dan ia dhaif. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in telah mengingkari penambahan muawwizatain. Al-Mughni 1, 831. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan, hadits ini sahih kecuali pada perkataan al-muawwizatain. Ini sanadnya dhaif karena Abdul Aziz bin Juraij tidak diikuti dalam hadisnya. Tahqiq Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, 6, 227. Jadi yang tepat dalam masalah ini, bacaan untuk sholat witir adalah rakaat pertama dengan surat Al-A'la, rakaat kedua dengan surat Al-Kafirun dan rakaat ketiga dengan surat Al-Ikhlas tanpa muawwizatain. 8. Dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib pada setiap malam Jumat. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Dari Jabir bin Samroh, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat, membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. 9. Dibaca ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Nabi Ibrahim alaihissalam setelah tawaf. Dalam hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang amat panjang disebutkan, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah, lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Dalam riwayat yang lain dikatakan, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan kita semua dapat mengamalkannya secara istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengerjakan dalam mengamalkan surat Al-Ikhlas tersebut. Amin ya robbal alamin.